Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dan ide pendukung. Pada bab 4 ini kalian di buku siswa akan disajikan sebuah gambar pembuka. Pada gambar ini ada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan. Kalian tahu kegiatan apa ini? Ya, ada menari dan ada olahraga. Jika dihubungkan dengan judul pada bab ini yaitu meliuk dan menerjang, maka ada kegiatan meliuk yang berupa menari dan kegiatan menerjang yang berupa karate serta kegiatan olahraga badminton. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita ulangi lagi tentang pelajaran menyimak. Kalian akan disajikan sebuah cerita, dalam buku siswa sudah ada, tetapi untuk menyimak kali ini silakan buku siswanya ditutup terlebih dahulu. Dengarkan Bu Guru baik-baik, perhatikan dan konsentrasi terhadap suara yang kalian dengarkan. Jadi kalian hanya mendengarkan suara Bu Guru. Jangan menoleh, jangan berbicara, dan catat informasi yang penting. Karena akan ada pertanyaan di akhir bacaan. Tutup dulu bukunya. Kita belajar menyimak kembali. Kalian akan menyimak sebuah cerita yaitu Dikenal Karena Menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa yang pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari Seudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Tari Seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Setelah kalian menyimak, coba jawab pertanyaan berikut ini. Ingat, jangan membuka buku. Tulis jawaban kalian di buku, kemudian cocokkan dengan jawaban dari Bu Guru. Apa jawaban kalian benar atau salah?
Silakan ditulis dan dikerjakan. Bisa di-skip videonya jika kalian menjawab pertanyaan membutuhkan waktu. Kita bahas satu persatu. Sebutkan nama desa yang diceritakan di atas dan nama tarian masing-masing. Di sini tadi ada 5 desa ya, ada desa Olesari, Banyuwangi yang ada di Jawa Timur dengan tari seblang, desa Cempaka yang ada di Bali dengan tari baris, desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang, desa Situraja di Jawa Barat tari umbul, dan desa Gigieng di Aceh dengan tari Saudati. Bagaimana jawaban kalian? Sudah benar? Yang kedua, berapa jumlah penari pada tari Saudati? Jumlahnya ada 8 orang. Yang ketiga, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Tari apa tadi ya yang meliuk dan bermain di taman bunga? Ya, tari baksa kembang dari desa Barikin di Kalimantan Selatan. Yang keempat, apa nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Ini tadi yang memakai selendang dan kacamata hitam, yaitu tari umbul dari Jawa Barat. Dan yang terakhir, ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Bu Guru akan menyebutkan satu saja, yaitu tari seblang dari Banyuwangi. Tujuannya untuk menghindarkan desa dari bahaya. Itu adalah beberapa soal untuk menguji kemampuan menyimak kalian. Di sini Bu Guru menampilkan sebuah huruf besar dan huruf kecil ya, huruf kapital atau huruf besar, di mana awal kalimat harus huruf kapital. Kemudian nama tempat atau nama tarian juga huruf besar. Nama tempat, nama daerah juga huruf besar. Itu kenapa Bu Guru menggunakan huruf besar dan huruf kecil untuk mengingatkan kalian akan cara penulisan yang tepat. Silakan dibuka kembali bukunya pada halaman 77 itu ada yang bertanda kuning. Kata yang bertanda kuning, seperti biasa kata yang bertanda kuning adalah kosakata baru. Menurut KBBI, tari memperagakan, menerjang, meliuk, mementaskan, dan gemulai merupakan kosakata yang baru kalian ketahui. Dan ini sudah Bu Guru munculkan pada KBBI seperti pada halaman 81. Bisa kalian tulis kembali pada proyek kamus kalian. Sekarang waktunya kita mengenal tentang ide pokok dan ide pendukung. Apa sebenarnya ide pokok dan ide pendukung itu? Mungkin di kelas 3 sudah disinggung ya tentang ide pokok. Sekarang kita ulang kembali sedikit saja, yaitu ide pokok itu hal utama yang disampaikan. Karena itu ide pokok disebut juga dengan gagasan utama atau pikiran utama. Dalam sebuah paragraf ada satu ide pokok. Jadi satu paragraf mesti ide pokoknya satu. Tidak mungkin 2, 3, atau 4. Jadi ide pokok suatu paragraf itu biasanya kita baca di dalam salah satu kalimat dalam paragraf. Sementara ide pokok sebuah teks biasanya tidak tertulis begitu saja. Misalnya ada sebuah teks, jadi kita harus memahami dulu, membaca semua paragraf, baru muncul satu ide pokok. Kalau ide pendukung adalah gagasan pendukung, nama lainnya ya, informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu ide pendukung sering pula disebut ide penjelas. Kalau ide pokok disebut tadi gagasan utama atau pikiran utama. Sekarang coba kita lihat dalam sebuah paragraf. Di sini Bu Guru kasih angka 1 dan angka 2. Maksudnya di situ paragraf pertama dan paragraf kedua. Di
Di sini ada spasi atau kalimat yang masuk. Nah, ini ada kalimat yang masuk. Ini menandakan satu paragraf. Jadi satu paragraf ditandai dengan satu kalimat yang masuk ke dalam ini ya. Ini juga masuk ke dalam beberapa spasi. Jadi ini paragraf 1 dan ini paragraf 2. Mari kita lihat untuk paragraf 1 ide pokoknya. Kita baca dulu. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu memiliki ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Ide pokok itu bisa ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Bisa ini atau bisa ini. Pada paragraf 1, ide pokoknya itu membahas tentang 5 desa yang terkenal. Jadi nanti bacaannya pasti tentang 5 desa yang terkenal. Jadi ide pokok dari paragraf 1 adalah berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Itu ide pokok yang bergaris merah. Sedangkan yang tidak bergaris merah pada paragraf 1 adalah ide pendukung. Ide pendukungnya Indonesia memiliki banyak sekali budaya khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Jadi saat menulis ide pokok harus ditulis satu kalimat penuh. Kemudian jika ide pendukung itu juga harus ditulis beberapa kalimat selain ide pokok. Tidak boleh diambil satu kalimat. Harus ditulis semua ya yang ide pendukungnya. Kemudian paragraf kedua, desa pertama adalah desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ingat, ide pokok biasanya ada di awal kalimat, awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi awal paragrafnya itu membahas tentang desa Olehsari. Akhir paragrafnya penari memperagakan kegiatan membajak sawah. Yang dibahas ini apa? Yang dibahas adalah tentang desa Olehsari yang ada di Jawa Timur yang terkenal dengan tari seblang. Ini adalah ide pokok. Ide pokoknya ini ya. Kemudian ide pendukungnya mana? Ide pendukung atau gagasan pendukungnya adalah selain yang bergaris merah. Jadi di situ ada 3 kalimat. Semuanya harus ditulis mulai tarian sampai musik. Diakhiri dengan musik. Itu adalah ide pokok. Ide pendukung. Lanjut ke ide pokok paragraf ketiga. Desa kedua adalah desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Kita ingat kembali, ide pokok hanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Berarti yang dibahas adalah desa Cempaka. Kemudian pendukungnya adalah pembahasan tarian yang ada di desa Cempaka. Jadi yang bergaris merah adalah ide pokok, kemudian ide pendukungnya adalah kalimat yang tidak bergaris merah, itu ditulis semua. Ini adalah paragraf ketiga. Dan paragraf 4, 5, dan 6 itu juga ada masing-masingnya. Silakan ditulis ide pokok dan ide pendukung untuk paragraf 4, 5, dan 6. Tulis yang rapi ya, pakai huruf besar, huruf kecil. Jika ada nama kota atau nama daerah, silakan huruf kapital dipakai di awal kata ya.
Baik anak-anak, materinya cukup sekian. Silakan dikerjakan untuk 3 paragraf ini. Tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa ide pokok hanya ada di awal kalimat atau di akhir, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dan selebihnya adalah ide pendukung. Silakan dikerjakan dengan baik dan semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.